Bab 621, Kaisar. Begitu mendengar ucapan Raffiye, Lulumu baru berhenti. Ia melirik Raffiye yang sudah sekarat. Seolah masih belum puas, ia kembali mencambuk sekali lagi barulah berhenti. Raffiye sudah tergeletak di tanah seperti lumpur. Sama sekali tidak punya tenaga. Dulu ia pernah melatih tubuh sampai melampaui batas manusia. Ia sudah merasakan siksaan yang bukan manusiawi, tapi dibandingkan cambuk perempuan ini, semuanya kalah jauh. Ia tahu, pasti perempuan ini mengerahkan kekuatan misterius. Rasa sakit seperti itu benar-benar membuatnya ingin mati saja saat itu juga. Meski sekarang cambuknya sudah berhenti, rasa perih yang menembus sampai ke tulang masih terus menderanya. Gila, ini perempuan benar-benar sinting. Raffiye merasa hari-hari ke depan bakal gelap gulita. Sebulan. Dalam sebulan harus menembus ke ranah stempel perjanjian. Dengan kata lain, perempuan ini menyuruhnya berdiri di puncak dunia ini dalam waktu sebulan. Ini gila, tidak mungkin. Apalagi ia dilarang memakai dunia di dalam cincin penyimpanannya. Bagaimana mungkin? Sekarang ia sudah mulai memikirkan cara kabur. Sepertinya Lulumu tahu persis apa yang ia pikirkan. Tatapannya menjadi sedingin es. Lama sekali barulah Raffi merasa sedikit lebih baik. Ia menoleh ke arah Lulumu. Begitu bertemu dengan tatapan sedingin itu, nyalinya langsung ciut. Perempuan ini jelas tahu apa yang sedang ia rencanakan. Tidak bisa lagi pakai cara-cara biasa. Kalau sampai ketahuan kabur tapi gagal, yang menunggunya pasti pukulan yang jauh lebih sadis. Tapi kalau dibiarkan begini, cepat atau lambat ia akan dimainkan sampai mati. Jadi, ia mencoba bicara baik-baik, sebulan. Lulumu langsung memotong, ya, cuma sebulan dan kamu tidak boleh masuk dunia dalam cincin penyimpananmu buat berlatih. Kalau berani, aku hajar sampai taimu keluar semua. Wajah Raffi seketika pucat. Tubuhnya sedikit gemetar. Ini apa? Alis Lulumu terangkat, cambuk di tangannya bergetar pelan. Raffi buru-buru berkata, tidak. Apa-apa. Lulumu menarik kembali pandangannya. Jalan. Abis bicara, ia melangkah pergi ke kejauhan. Raffi tidak punya pilihan selain menurut dan menyusulnya. Sebulan. Ranah stempel perjanjian. Rasanya langit benar-benar runtuh di atas kepalanya. Itu. Tak lama kemudian, Raffiye sadar seharusnya ia tidak sepesimis. Sosok di depannya ini siapa? Seorang pejabat roh agung. Mana mungkin ia memberi tugas yang kelihatannya mustahil tanpa menyisakan sedikit pun harapan. Pasti ia akan membantunya. Orang ini siapa? Pejabat roh agung. Bantuan dari orang seperti itu jelas bukan bantuan biasa. Begitu berpikir sampai di situ, harapan Raffiye kembali menyala. Ia buru-buru berlari ke sisi Lulumu, lalu dengan hati-hati berkata, "Guru, aku baru pertama kali datang ke tempat ini. Sistem pelatihan di sini sangat asing bagiku, apa guru bisa membimbingku sedikit?" Lulumu menjawab, "Bisa." Raffiye langsung girang setengah mati. Dengan bimbingan orang seperti ini, masa kultivasinya tidak bisa meroket. Saat itu juga, ia tiba-tiba merasa mencapai ranah stempel perjanjian dalam sebulan sepertinya tidak sesulit bayangannya tadi. Keyakinannya melonjak. Suasana hati Raffiye membaik dan ia cepat-cepat bertanya, "Guru, kita ini sebenarnya mau pergi kemana?" Sejak datang ke dunia ini, Lulumu terus berjalan tanpa pernah terbang. Lulumu menjawab tenang, "Tidak pergi kemana-mana." Raffiye jadi agak bingung. Lulumu perlahan menutup mata. "Aku sedang mengukur alam semesta dimensi ini, juga dimensi-dimensi di atasnya." Lulumu berkata, "Kamu hanya punya 1/4 jam." "Apa?" Raffiye makin tidak mengerti. 1/4 jam apaan? Ia benar-benar bingung. Namun, Lulumu tidak menjelaskan lagi. Ia hanya kembali memejamkan mata.
Wajah Rafie mengeras, entah kenapa ia merasa firasatnya sangat buruk. Tanpa banyak pikir, ia melanjutkan membaca gulungan yang diberikan Lulumu, yang berisi penjelasan tentang alam semesta ini. Di alam semesta 13 dimensi ini, ada satu kekuatan super. Kekuatan itu bernama Istana Kekaisaran Reruntuhan Suci. Penguasa tertinggi Istana Kekaisaran Reruntuhan Suci adalah Sang Kaisar Reruntuhan Suci. Dia adalah sosok terkuat di 13 dimensi. Ia juga adalah kaisar terkuat sepanjang sejarah 13 dimensi. Tubuh aslinya bukan hanya menyatu dengan artefak ilahi nomor 1 dalam legenda, tahta dimensi, tapi juga telah sepenuhnya memurnikan wujud asli perjanjian dimensi. Ia adalah penguasa sejati perjanjian dimensi itu sendiri. Kekuatan pastinya tak terukur. Konon kaisar ini sudah melampaui ranah perjanjian. Namun, sudah lama kaisar misterius ini lenyap bersama perjanjian dimensi dan tahta dimensi. Sampai hari ini ia tak pernah muncul lagi. Tak seorang pun tahu di mana keberadaannya sekarang. Tunggu. Seolah teringat sesuatu, pupil mata Rafie tiba-tiba menyempit dan langsung masuk ke dalam cincin penyimpanan. Ia mencari Nati. Saat ini Tai sudah mengenakan pakaian lengkap. Melihat Rafie tiba-tiba muncul di sini, alis lentik Tai langsung berkerut dalam. Secara refleks ia mundur selangkah. Tidak bisa disalahkan, ia sudah terlalu sering ketakutan. Tapi begitu sadar dirinya mundur, ia merasa auranya jadi lemah. Jadi ia maju lagi 2 langkah, lalu menatap Rafie dengan pandangan menantang. Rafie berpikir sejenak, lalu berkata, "Nona Tai, kita sudah tiba di alam semesta 13 dimensi." Tai menatapnya tanpa bicara. Rafie mencoba menggali, "Maksudku, apa ada yang ingin kamu katakan?" Tai menatanya datar. "Bilang apa?" Rafie terdiam cukup lama, lalu berkata, "Kamu itu. Apakah kaisar itu?" Ia akhirnya memutuskan untuk bicara terus terang. Setelah saling melihat segalanya sampai sejauh itu, rasanya tidak ada gunanya lagi saling tutup-tutupi. Tai hanya menatapnya dengan tenang, tetap bungkam. Rafie berkata dengan suara rendah, "Aku tidak punya maksud lain, hanya agak penasaran saja. Di data tertulis, kamu adalah kaisar terkuat sepanjang sejarah alam semesta dimensi ini. Lalu kenapa kamu? Tentu, waktu itu kamu kalah, aku tahu. Sepertinya saat itu kamu bukan dalam kondisi puncak, kamu kalah." Tai tiba-tiba menerjang ke depan dan mencengkeram kerah pakaian Rafie. Tatapannya menusuknya tanpa berkedip. "Kalau bukan karena aku terkena serangan balik dan kekuatanku tinggal kurang dari 1/1000, menurutmu aku akan kalah darinya?" Rafie terdiam, hatinya terguncang hebat. Perempuan ini benar-benar sang kaisar itu. Sial. Ia sama sekali tidak menyangka Tai ini ternyata adalah eksistensi terkuat di 13 dimensi. Tapi, ia juga sangat penasaran. Kenapa perempuan seperti ini bisa jatuh sampai ke dunia bawah? Dan masih dalam wujud gadis kecil pula. Dengan wajah penuh tanya, ia memandangi Tai yang sedang murka di depannya. Tai menatapnya lama, lalu melepaskan kerahnya dan mundur ke samping. Ia tidak bicara lagi, ekspresinya dengan cepat kembali tenang. Rafie tiba-tiba teringat kata-kata perempuan ini barusan. Saat itu kekuatannya bahkan tidak sampai 1/1000 dari puncaknya. Kalau ia berada di kondisi puncak, seberapa mengerikan dia sebenarnya? Benar-benar sulit dibayangkan. Rafie menatap Tai. "Dulu sebenarnya apa yang terjadi padamu?" Tai tetap tenang dan tidak menjawab. Baru sekarang Rafie sadar. Di tangan kiri Tai yang ia sembunyikan di belakang punggung, masih tergenggam satu potong paha ayam yang sudah digerogoti. Menyadari tatapan Rafie, tiba-tiba Tai membuang paha ayam itu ke tanah, lalu menginjak-injaknya beberapa kali dengan kuat. Rafie berkata, "Nona Tai, kamu juga tahu sejak pertama kali kita bertemu, aku tidak pernah punya niat jahat padamu.
Aku juga tidak pernah bersikap tidak hormat. Menurutku, kamu tidak perlu menganggapku musuh. Tai meliriknya sekilas dan mencibir, lalu, siapa yang waktu itu sibuk mengutak-atik tubuhku? Rafie menjawab serius, Nona Tai, kamu tahu sendiri alasannya, itu bukan kemauanku. Tai kembali menyindir, tapi kamu juga kelihatan cukup menikmati, kan? Tai berkata datar, kamu datang mencariku, sepertinya ada urusan. Aku justru agak penasaran. Melihat nada bicaranya mulai normal, barulah Rafie berkata, Nona Tai, aku agak penasaran. Dulu sebenarnya kenapa kekuatanmu bisa jatuh sedrastis itu? Tai menatap Rafie. Kamu ini jalan saja belum bisa, sudah penasaran soal bagaimana cara terbang, apa gunanya? Rafie tertawa kecil. Cuma penasaran saja. Tentu, apa yang Nona bilang ada benarnya. Selesai bicara, ia berbalik dan bersiap pergi. Tapi, saat itu Tai tiba-tiba berkata, tunggu. Rafie berbalik menatapnya. Tai menatap balik dan bertanya, kamu yakin mau terus mengikuti perempuan itu sampai akhir? Rafie balik bertanya, kalau aku tidak mengikutinya, harus ikut siapa lagi? Ikut Nona Tai, begitu. Tatapan Tai sedikit bergetar. Kalau performamu bagus, bukan tidak mungkin. Rafie malah tertawa. Nona Tai, aku tidak doyan umpan janji manis. Setelah itu, ia berbalik dan pergi meninggalkan dunia dalam cincin penyimpanan. Janji manis. Umpan janji yang Tai lukiskan untuknya itu terlalu mengawang-awang. Rasanya mirip lelaki yang menyatakan perasaan pada perempuan. Perempuannya tidak mau jawab jelas, cuma bilang, lihat bagaimana kamu nanti. Itu sama saja menganggap orang seperti anjing menunggu tulang. Meski ia tidak merasa Tai sedang mempermainkannya. Mungkin memang ada maksud lain yang lebih dalam, tapi buatnya itu tidak penting. Sekarang ia sudah datang ke dimensi 12 ini, dan di dalam tubuhnya masih ada kaisar bernama Tai ini. Kalau ia tidak mengikuti guru ini, ia sendiri tidak akan tahu bakal mati seperti apa. Setidaknya sejauh ini, meski guru ini agak kejam dan tidak suka pakai logika, tapi tidak kelihatan berniat mengambil nyawanya. Sedangkan Tai, meski sudah sangat akrab dengannya beberapa kali, kebencian di mata perempuan ini bahkan orang buta pun bisa melihatnya. Kalau ia ikut Tai, ia benar-benar tidak tahu akan mati dengan cara apa. Tentu saja, sekarang ia juga tidak punya banyak pilihan. Ia hanya merasa hari-hari ke depan, bagaimanapun juga, tidak akan mudah. Setelah Rafie pergi, mata Tai menyipit. Sesaat kemudian, ia perlahan mengangkat kedua tangannya ke udara. Ruang waktu di sekeliling tiba-tiba bergetar samar. Ruang waktu di sini berbeda dengan ruang waktu di luar. Dengan kata lain, Dao yang tersembunyi dalam ruang waktu tempat ini masih berada di atas dan menekan Dao 13 dimensi. Lantas, apa sebenarnya sumber Dao yang tersembunyi dalam ruang waktu di sini? Tai perlahan memejamkan mata. Bagi dirinya, dunia ini justru sebuah kesempatan. Kesempatan yang sangat besar. Soalnya perempuan di luar sana sedang menapaki ulang satu Dao. Kekuatan yang ia miliki sekarang sudah tidak semenakutkan dulu. Meskipun tetap tinggal di sini berarti sesekali ia mungkin akan ikut kena hajar juga. Tapi, tahan. Bab 622, 3 pedang itu harus mampus semua. Begitu Rafie keluar, ia melirik ke arah Lulumu yang sedang berjalan selangkah demi selangkah di kejauhan. Mengukur alam semesta dimensi. Yang di sini juga yang di luar itu. Rafie benar-benar agak bingung. Untuk apa dia mengukur alam semesta dimensi ini? Ia tidak mau terlalu banyak berpikir. Sekarang yang paling penting adalah memikirkan cara untuk memperkuat diri. Ia sungguh tidak mau terus jadi samsak hidup. Segel konvensi. Begitu terpikir bahwa ia harus menembus ke ranah itu dalam waktu 1 bulan, ia langsung agak putus asa. Harus tahu,
Sekarang ranah Dao saja ia belum tembus. Ia kembali menatap Lulumu di kejauhan. Untuk saat ini, ia hanya bisa menggantungkan harapan pada Lulumu. Karena ia tahu, mengandalkan kekuatannya sendiri, mustahil ia bisa mencapai segel konvensi dalam 1 bulan. Kalau masih boleh memakai ruang waktu di dalam cincin penyimpanan, ia mungkin masih punya peluang. Tapi, sekarang Lulumu tidak mengizinkannya memakai itu. Soal ini, ia juga punya sedikit dugaan. Kurang lebih karena pihak sana tidak ingin ia mengandalkan benda luar. Tanpa bantuan benda luar, jelas hampir mustahil menembus segel konvensi dalam 1 bulan. Tentu, itu bukan poin utama. Poin utamanya adalah kalimat Lulumu barusan. Ia punya 1/4 jam untuk berpikir. Memikirkan apa? Kepala Rafie terasa mau meledak. Jalur pikir perempuan ini, ia benar-benar tidak bisa mengikutinya. Saat bersama Yusamu masih mau menurunkan standar, menjelaskan pelan-pelan, tapi perempuan ini beda. Kalau kamu tidak mengerti, bukannya menjelaskan, yang datang duluan justru satu tamparan. Setelah menamparkan, masih harus menghina mentalmu dulu. Hal sesimpel ini saja tidak bisa. Ia benar-benar agak takut. Pikir. Otak Rafie berputar gila-gilaan. Ia harus memaksa dirinya mengikuti pola pikir Lulumu. Kalau tidak, hidupnya ke depan pasti sengsara. Tidak lama kemudian, ia terpikir satu hal. Apa tujuan Lulumu naik ke sini? Era Paleosen sudah hancur, tapi Lulumu tidak mendirikan tatanan yang dulu pernah ia bicarakan. Bukan hanya itu, Raffi bahkan bisa merasakan, dao jalan besar yang ditempuh Lulumu sekarang sepertinya juga berbeda dengan sebelumnya. Apa sebenarnya tujuan Lulumu? Kalau ia tidak membangun sebuah alam semesta yang adil, mungkinkah ia ingin menapaki jalan baru yang benar-benar tak terkalahkan? Atau mungkin, menyelamatkan kakaknya? Rafie mengerutkan kening, tenggelam dalam renungan. Berbagai kemungkinan berputar di kepalanya. Akhirnya, ia mendapat satu kesimpulan, guru ini sepertinya tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Kalau ia bisa mengikuti langkah guru, mungkin ia akan diajak pergi. Tapi, kalau tidak bisa mengikuti, Rafie menarik napas dalam-dalam. Ia kembali memandang Lulumu. Sepanjang jalan ia sampai di sini, selain Yusamu, hampir tidak ada guru yang benar-benar membimbing jalannya dalam kultivasi. Sekarang, ia akhirnya bertemu satu. Orang ini, kuatnya bukan main dan jeniusnya juga bukan main. Memang kejam, tapi bukankah itu juga sebuah kesempatan untuk Rafie? Ini penderitaan, tapi juga peluang. Harus digenggam. Di saat ini, sikap hatinya akhirnya berubah. Ia mulai kembali meneliti tentang Istana Kaisar Reruntuhan Suci ini. Di Istana Kaisar Reruntuhan Suci, tingkat tertinggi adalah Sang Kaisar. Di bawah Kaisar, ada pengawal ilahi. Mereka adalah pengawal pribadi paling setia Sang Kaisar. Kekuatan dan kedudukan mereka keduanya berada di puncak, namun setelah Kaisar menghilang pengawal ilahi terpecah menjadi 2 kubu, kubu Ordo dan kubu Reformasi. Kubu Ordo dan kubu Reformasi di sini berbeda dengan yang ada di era Paleosen dulu. Di sini, kubu Ordo adalah para pengawal ilahi yang ingin terus mempertahankan pemerintahan Sang Kaisar. Menurut mereka, meski Kaisar telah menghilang, suatu saat Kaisar akan kembali. Mereka dengan keyakinan bulat menjaga pemerintahan Kaisar sampai mati. Sedangkan kubu Reformasi beranggapan, Kaisar sudah lenyap terlalu lama. 13 dimensi mulai goyah dan seharusnya melahirkan seorang Kaisar baru untuk menstabilkan keadaan. 2 kubu ini lalu membentuk 2 kekuatan besar di dalam Istana Kaisar Reruntuhan Suci saling berhadapan, saling menahan. Di bawah para pengawal pribadi ini, ada unit militer kesatria. Akhir, unit militer ini hanya beranggotakan 72 orang. Kekuatan mereka berada tepat di bawah pengawal ilahi. Dahulu,
Mereka pernah bersumpah setia kepada konvensi dimensi. Benar, yang mereka sumpahi bukanlah sang kaisar, tapi konvensi dimensi. Awalnya, mereka inilah kekuatan tertinggi kedua di istana kaisar reruntuhan suci setelah kaisar. Namun kemudian, demi mengekang mereka, kaisar mendirikan pengawal pribadinya sendiri, yaitu pengawal ilahi. Belakangan, setelah kaisar menyatu dengan konvensi dimensi, bisa dibilang, kaisar adalah konvensi dimensi, dan konvensi dimensi adalah kaisar. Itulah alasan kenapa unit militer ksatria akhir bisa bertahan hidup. Karena pada tahap akhir, kekuatan kaisar sudah mengerikan sampai tak terbayangkan. Kalau mereka tidak mengubah keyakinan, besar kemungkinan mereka hanya punya satu akhir, mati. Di dalam istana kaisar reruntuhan suci juga ada beberapa kekuatan lain, misalnya, Aliansi Dagang Nihil. Ini adalah organisasi yang didirikan langsung oleh kaisar. Sangat misterius, mereka memiliki pasar gelap dimensi yang dulu dibangun sang kaisar. Di pasar gelap dimensi itu, yang diperjualbelikan semuanya benda-benda terlarang. Selain itu, pasar gelap dimensi ini bisa terhubung dengan alam semesta 13 dimensi lain. Lintas dimensi. Di dalam 13 dimensi, ini jelas sesuatu yang menentang langit. Karena di dalam konvensi dimensi, ada aturan, sesama dimensi tidak boleh saling menyeberang. Menyeberang dimensi sama dengan melanggar konvensi dimensi. Begitu seseorang melanggar konvensi dimensi, semua kultivator yang pernah menanamkan tanda di konvensi dimensi wajib turun tangan membunuhnya. Tapi, yang melakukan ini adalah kaisar. Sekarang, dia sendiri adalah konvensi. Jadi, semua orang pura-pura tidak tahu. Tidak ada yang merasa hidupnya sudah cukup panjang. Ada penguasa, pasti ada pemberontak dan para pemberontak itu disebut penentang nasib. Penentang nasib ini bukan orang dari 13 dimensi, melainkan berasal dari alam semesta dimensi di bawah. Terhadap orang-orang dari alam semesta di bawah yaitu alam semesta berdimensi lebih rendah. Sikap istana kaisar reruntuhan suci sangat sederhana, entah berlutut dan tunduk atau mati. Sebagian besar memilih tunduk. Tapi, tetap ada beberapa yang tidak mau tunduk, merekalah penentang nasib. Raffiye melirik ke arah Lulumu. Tanpa ragu, perempuan ini adalah penentang nasib tingkat super besar. Saat kaisar masih ada, para penentang nasib ini sebenarnya sangat rendah hati. Selama bisa sembunyi, mereka tidak akan muncul. Namun setelah kaisar menghilang, dan terjadi kekacauan internal di dalam istana kaisar, mereka pun mulai keluar. Sekarang, di alam semesta 13 dimensi ini, mereka sudah jadi satu kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Karena di dalam istana kaisar sendiri, masih ada orang yang berkolusi dengan mereka. Selain istana kaisar reruntuhan suci yang bagaikan raksasa super ini, dunia ini juga memiliki 3 tempat yang sangat spesial, yang disebut orang-orang sebagai 3 tabu besar. Kuil hukum alam, sumur reinkarnasi, laut senar dimensi. Kuil hukum alam dibangun oleh kaisar generasi pertama. Konon di dalam kuil berdiri 129.600 pilar, jejak Dao. Setiap pilar, jejak Dao, merekam satu bentuk akhir dari sebuah hukum dasar. Semua hukum di dimensi ini bersumber dari pilar-pilar, jejak Dao, itu. Bagi orang-orang dari 13 dimensi, ingin datang ke sini untuk mengamati dan merenungkan, sulitnya seperti naik ke langit. Pertama, tempat ini hanya terbuka sekali setiap 1000 tahun dan setiap kali terbuka, hanya 10 orang yang boleh masuk. 10 orang. Bisa dibayangkan betapa sengitnya persaingan. Bisa dibilang, kalau ingin masuk ke sini, bukan hanya bakatmu yang harus benar-benar melawan langit. Kamu juga harus punya latar belakang yang sangat kuat. Dua-duanya tidak boleh kurang. Bahkan banyak kesatria akhir yang tidak pernah bisa masuk ke sini, karena persaingan terlalu brutal. Meski begitu, setiap 1000 tahun,
unit militer kesatria akhir punya satu jatah tetap. Hanya satu. Sedangkan, pengawal kaisar punya sedikit lebih banyak. Setiap 1000 tahun ada 3 jatah tetap. Setelah kaisar menghilang, pengawal kaisar memperbesar lagi jatah itu menjadi 5. 4 jatah lain, seluruh penghuni 13 dimensi berebut. Setiap kali kuil hukum alam terbuka 1000 tahunan, bisa dibilang semua orang berebut sampai kepala pecah, darah bersimbah. Sumur reinkarnasi adalah sumur yang terbentuk dari sebuah senar reinkarnasi milik konvensi dimensi. Setelah itu, Kaisar generasi pertama mengumpulkan 103.650 sungai dunia tingkat 12 dimensi dan menuangkannya ke dalam sumur itu. Siapapun yang menceburkan diri ke sana, selama kemauan dan tekadnya cukup kuat, bisa mengalami semua kehidupan diri sendiri di dimensi-dimensi paralel. Bukan hanya mengalami, tapi juga bisa menyerap semua pengalaman kultivasi dari segala kemungkinan diri itu. Dengan kata lain, segala kemungkinan hidupmu tidak lagi sekadar bayangan atau ilusi, tapi sungguh-sungguh nyata. Kamu bisa melahap tak terhitung pengalaman dan perjalanan hidup dirimu yang lain. Pernah ada seseorang yang dalam satu hari di dalam sana menembus 3 ranah sekaligus, langsung mencapai ranah segel konvensi. Tempat ini baru terbuka sekali setiap 10.000 tahun. Setiap kali terbuka, hanya 3 orang yang bisa masuk. Sengitnya perebutan 3 jatah ini sudah tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Berbagai kekuatan di dalam istana kaisar bukan hanya harus berebut dengan pihak luar. Di dalam sendiri pun mereka masih harus saling sikut. Contohnya pengawal kaisar, mereka bukan hanya harus berebut dengan kekuatan lain, di internal mereka sendiri juga masih harus saling berebut. Benar-benar sangat kejam. Laut senar dimensi. Ini tanpa diragukan lagi adalah tempat paling misterius di 13 dimensi. Karena rel senar segala fenomena itu bersumber dari sini. Tempat ini juga disebut sebagai tanah asal mula alam semesta ini. Tempat ini penuh ketidakberuntungan, selain sebutan tanah asal, tidak ada catatan lain. Kalau ingin masuk ke sini, harus ada penunjukan langsung dari kaisar. Pengawal kaisar sekalipun tidak boleh mendekat dan mereka juga tidak berani mendekat. Dalam waktu singkat, Rafiye sudah menggenggam gambaran kasar tentang alam semesta ini. Terhadap 3 tempat tabu itu, ia sangat penasaran, juga terhadap istana ilahi sang kaisar. Sayang sekali, Tai masih marah. Kalau tidak, ia sungguh ingin bertanya banyak hal. Selain dunia 13 dimensi, alam semesta 13 dimensi yang sudah diketahui sekarang masih ada beberapa lagi. Namun jarak di antara mereka sangat jauh. Saat itu juga, Lulumu di kejauhan tiba-tiba membuka mata. Rafiye cepat-cepat menarik kembali pikirannya dan berjalan ke sana. Begitu tiba di samping Lulumu, ia bertanya, "Guru, sudah selesai mengukur?" Lulumu mengangguk. Rafiye ragu sebentar lalu berkata, "Aku ingin berlatih." "Mohon guru membimbing, aku harus berlatih seperti apa? Aku bisa menahan derita. Derita macam apapun aku sanggup. Tolong ajari aku, guru." Ia sangat paham, cara berlatih biasa sama sekali tidak cukup. Lulumu tiba-tiba menggenggam tangannya. Sebelum ia sempat bereaksi, pandangannya mendadak menjadi kabur. Namun sangat cepat, segala sesuatu di depan mata kembali jelas. Tak jauh di depan, berdiri sebuah aula raksasa yang sangat kuno dan megah. Rafiye agak bingung. Saat itu, sebuah bentakan marah tiba-tiba terdengar menggema di tengah lapangan, berani sekali menerobos wilayah kuil hukum alam. "Apa kamu ingin roh aslimu dipenggal? Kau?" Lulumu tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencengkeram, lalu menarik dengan kasar. "Cih!" Sebuah kepala berdarah langsung ia cabut paksa dari dalam kekosongan. Ia melemparkan kepala itu ke tanah, mengangkat kaki, dan menginjaknya berkali-kali tanpa ampun. "Yang kubunuh itu ibumu." Lulumu menoleh memandang Rafiye.
Ia menunjuk ke arah kuil hukum alam di kejauhan. Masuk dan pahami. Kalau kamu tidak mengerti juga, aku kebiri kamu. Galaksi Bima Sakti, di sebuah jalan. Seorang pria sedang melukis potret seorang wanita yang tampak cantik dan cerah. Pria itu kelihatan berumur sekitar 30 tahunan, ia melukis dengan sangat serius. Cukup lama kemudian, pria itu meletakkan kuas. Ia tersenyum, "Nona, sudah selesai." Sambil berkata, ia melepas kertas lukisan, lalu menyerahkannya pada si wanita. Wanita itu menerima lukisan dan meliriknya sekilas. Gambar di atas kertas tampak hidup, seperti foto. Seketika wajahnya berbunga-bunga. Bagus sekali lukisannya. Pria itu tersenyum tipis. Setelah wanita itu pergi, pria itu merapikan hasil lukisannya. Ia berjalan menuju sebuah sungai. Saat ia berjalan, tiba-tiba sekelilingnya menjadi buram. Tak lama kemudian, di pinggir sungai tak jauh darinya, adegan-adegan yang dulu telah lenyap mulai muncul kembali. Seorang wanita bergaun putih berjalan-jalan di tepi sungai bersama seorang pria. Pria itu tak lain adalah Levis. Tatapan pria pelukis itu berhenti sejenak pada Levis. Lalu, ia memalingkan pandangannya pada wanita bergaun putih. Tapi ketika ia menatap wanita bergaun putih itu, ia justru mendapati wanita bergaun putih sedang menatap balik ke arahnya. Detik berikutnya, semua pemandangan di sekeliling kembali normal. Pria pelukis itu tertawa pelan. Jadi begitu, milik sesuatu yang tidak bisa didefinisikan. Pantas saja kekuatan aturanku tidak bisa menghapusmu, tapi aku sudah tahu bagaimana membunuhmu. Selesai bicara, ia berbalik dan langsung muncul di Mars. Di atas Mars, sebuah suara tiba-tiba terdengar, "Apakah Anda?" Pria pelukis itu melirik ke arah Mars dan tersenyum, "Dulu aku hanya asal memberi sedikit petunjuk padamu. Tidak kusangka, perkembanganmu lumayan juga." Seorang pria tua tiba-tiba keluar dari Mars. Ia berjalan ke hadapan pria pelukis itu, lalu langsung berlutut. Suaranya bergetar, "Senior." Pria pelukis itu tersenyum, "Kamu sudah bebas." Selesai berkata, ia berbalik hendak pergi. Orang tua itu buru-buru berkata, "Aku bersedia mengikuti senior." Pria pelukis itu menoleh memandang orang tua itu dan tersenyum, "Kamu tahu apa yang ingin aku lakukan?" Orang tua itu agak bingung. "Senior." Pria pelukis itu tidak menjelaskan. Ia hanya tersenyum, "Pergilah menikmati hidupmu sendiri. Jangan sampai dirimu terbelenggu oleh hal-hal yang tidak ada artinya." Orang tua itu baru hendak bicara lagi, tapi pria pelukis itu sudah berbalik dan pergi. Orang tua itu menatap punggung pria pelukis di kejauhan, matanya kosong. Tak lama kemudian, pria pelukis itu tiba di dunia batu nisan peradaban. Tepatnya di tempat dulu Lulumu dan keluarga yang bertarung dahsyat. Ia melangkah pelan selangkah demi selangkah. Tiba-tiba, ia berhenti di suatu titik. Ia membuka telapak tangannya, lalu mengangkatnya pelan. Boom! Ruang waktu di suatu tempat mendadak terpuntir. Detik berikutnya, seorang pria berjubah dao mulai terkondensasi sedikit demi sedikit dan muncul kembali di tengah lapangan. Paman Yang langsung hidup lagi. Begitu kembali ke dunia, Paman Yang mendadak linglung total. Tidak lama, ia menatap pria pelukis di kejauhan. Suaranya bergetar, "Anda?" Pria pelukis itu tersenyum ramah, "Kalau keluarga yang tidak bisa melindungimu, maka ikutlah denganku." Paman Yang menatap pria pelukis itu dengan mata tak percaya. "Siapa Anda?" Pria pelukis itu berkata, "Kamu boleh memanggilku Christian." "Christian." Wajah Paman Yang seketika menjadi sangat serius. Matanya penuh keraguan. "Anda, kenapa mau menghidupkanku kembali?" Christian tersenyum. "Kalau aku ingin menghapus eksistensi-eksistensi yang tidak bisa didefinisikan, aku butuh sedikit bantuan darimu." Mata Paman Yang tiba-tiba menyempit. "Anda mau membunuh?" Mandat langit bergaun putih. "Tidak boleh,
Perempuan itu terlalu mengerikan, sama sekali tidak bisa dibunuh. Christian tersenyum kecil. Orang mandat langit. Selesai berkata, ia berbalik dan pergi. Orang mandat langit. Paman yang awalnya masih bingung, tapi ia mendongak memandang punggung Christian di kejauhan. Ia mendadak menjadi sangat bersemangat. Anda mau membunuh mandat langit terakhir, Raffier. Selama mandat langit terakhir, Raffier mati, semua ini akan berakhir. Mandat langit bergaun putih itu juga akan lenyap. Sial. Ini bisa dilakukan. 3 pedang itu harus mampus semua. Bersambung.